Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. SEA Games ke-33 Thailand tahun 2025 sudah memasuki hari terakhir. Dengan bangga, kontingen Indonesia berhasil melampaui target dengan raihan 91 medali emas dan finish di urutan kedua di bawah tuan rumah Thailand. Semenjak hari pertama kompetisi berlangsung, banyak sekali momen-momen menarik dan sejarah yang dicapai oleh masing-masing negara peserta dan tidak terkecuali Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Berpol News akan menayangkan kembali beberapa cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia yang berhasil menciptakan sejarah dan prestasi yang sangat membanggakan. Baik sahabat Berpol News, berikut tayangannya. Putus dominasi negara peringkat 11 dunia, Timnas Futsal Indonesia akhirnya mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan di SEA Games, skuad Garuda berhasil meraih medali emas. Pada laga terakhir yang menjadi penentuan, Indonesia mengusung misi wajib menang saat menghadapi Thailand, negara langganan Piala Dunia Futsal sekaligus juara bertahan SEA Games. Bermain di hadapan ribuan pendukung tuan rumah, tekanan justru tak membuat mental Garuda runtuh. Timnas Futsal Indonesia tampil penuh percaya diri, disiplin dan agresif. Thailand yang selama ini dikenal dominan justru kesulitan menghadapi permainan cepat Garuda. Tak disangka, runner-up Piala Asia Futsal 2024 itu dibuat tak berdaya dan harus menerima kekalahan telak dengan skor mencolok 6-1. Kemenangan tersebut memastikan Indonesia duduk di puncak klasemen futsal SEA Games, menggeser Thailand. Meski memiliki poin yang sama, Garuda unggul head-to-head dan resmi mengakhiri dominasi panjang sang rival. Negeri unggulan akhirnya tumbang. Timnas Futsal Putri Indonesia menorehkan kejutan besar dengan menghentikan dominasi Thailand, negara top 8 dunia di ajang futsal SEA Games. Bertanding di hadapan publik tuan rumah, Garuda Pertiwi tampil tanpa gentar. Laga semifinal ini berlangsung panas dan menegangkan. Intensitasnya bahkan terasa seperti partai final. Kedua tim saling serang dan berbalas gol hingga detik-detik terakhir. 8 gol tercipta dan papan skor tak kunjung berpihak. Drama pun berlanjut ke adu penalti. Di momen krusial itu, mental timnas Indonesia berbicara lantang. Thailand yang berstatus unggulan pertama justru tersandung, kalah 7-6 dalam adu tos-tosan. Peluit akhir menjadi penanda sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil melangkah ke final futsal SEA Games. Perjalanan belum usai. Di laga puncak, Garuda Pertiwi akan ditantang Vietnam yang lebih dulu memastikan tiket final usai menyingkirkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Satu laga lagi, satu mimpi besar yang menunggu. Timnas basket putri 3x3 Indonesia tampil mengejutkan di SEA Games 2025. Meski Indonesia sudah beberapa tahun belakangan ini tidak memiliki liga basket putri, tapi tim putri tetap berhasil meraih prestasi yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung, tim yang dibawa oleh Ayu Made, Agustin Gradita, Evelyn, dan Kimberly Pierre ini berhasil mengantongi medali emas yang pertama kalinya di sepanjang sejarah basket putri Indonesia. Indonesia sendiri sangatlah kuat di turnamen ini. Di game pertama saja, mereka berhasil merobohkan kekuatan basket Asia Tenggara, yaitu Filipina, dengan skor 21-15. Dan kemudian, di game kedua, kita mengalahkan negara tetangga dengan skor dominan 19-10. Di semifinals, kita dipertemukan dengan Vietnam, dan saat itu menang tipis dengan skor 20-18. Dan di finals, berhadapan dengan tuan rumah, Thailand, kita lagi-lagi menang tipis 20-18. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Meski sempat diremehkan tidak bisa meraih juara, tapi tim putri akhirnya bisa meraih medali emas di SEA Games kali ini. MVP dari tim 3x3 ini sendiri adalah pemain naturalisasi Indonesia, yaitu Kimberly Pierre Louis. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang mantap, ia berhasil mengobrak-abrik paint area lawan. Oh iya, BTW, basket 3-on-3 di SEA Games kali ini sendiri berbeda dengan 5-on-5. Jika di 5-on-5 tim tidak boleh diperkuat oleh pemain naturalisasi, maka di 3-on-3 pemain naturalisasi diperbolehkan. Selamat untuk tim putri Indonesia. Indonesia kian mengukuhkan dominasinya pada olahraga panjat tebing di SEA Games Thailand 2025. Pada laga final di nomor speed putra dan putri, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas dan 2 medali perak. Walaupun tim yang turun saat ini adalah tim pelapis, karena sebelumnya ada larangan tim Olimpiade ikut bertanding di SEA Games kali ini. Tapi, mereka tidak menyadari kehebatan para atlet panjat tebing lainnya. Kayaknya, nenek moyang kita bukan pelaut, tapi seorang pendaki. Di saat tekanan paling berat datang, Rizky Juliansyah tidak mundur. 205 kg, bukan sekadar angka, itu batas manusia yang ia hancurkan. Barbel terangkat, rekor dunia roboh, emas untuk Indonesia. SEA Games Thailand 2025 bukan cuma tentang menang, tapi tentang menulis sejarah.
Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, cabang olahraga hoki indoor sukses mempersembahkan medali emas di gelaran SEA Games. Iya, di final SEA Games 2023 kali ini, tim hoki kita mampu mengalahkan Malaysia lewat drama nan sengit. Sempat unggul 3-0, Malaysia sudah berada di ambang juara. Namun performa heroik dari tim hoki putra kita sukses membuat keadaan menjadi sama kuat 3-3. Yang spesial, gol penyemak ganda dicetak 9 detik sebelum laga berakhir. Duel pun harus diselesaikan lewat babak adu penalti yang dimenangkan Indonesia dengan skor 2-1. Kemenangan ini membuahkan emas pertama bagi Indonesia di cabur hoki indoor, sekaligus memutus dominasi Malaysia yang dikenal sebagai raja hoki di Asia Tenggara. Banyak kali momen-momen bersejarah dan mengejutkan yang terjadi di lapangan yang diukir oleh atlet-atlet Indonesia. Luar biasa. Bersyukur akhirnya apa yang sudah kita cita-citakan hari ini bisa tercapai. Kita bisa menang di final, kita bisa membawa pulang medali emas. Ini adalah persembahan dari seluruh tim untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Pastinya saya bersyukur untuk semua stakeholder yang sudah terlibat. Terima kasih kepada para atlet dan ofisial yang sudah berjuang untuk menjaga marwah bangsa Indonesia. Betul. Runner up, kontingen Indonesia sudah dipastikan bertahan di peringkat kedua klasemen medali SEA Games 2025 dan tidak dapat digeser Vietnam lagi. Tambahan 11 medali emas hari ini membuat Vietnam tidak mampu menikung Indonesia, meskipun mereka meraih emas lebih banyak, 13 emas, pada hari ini. Besok tersisa 3 medali emas terakhir yang diperebutkan, yakni dari sepak takraw regu putra dan regu putri, serta open water swimming mixed relay. Penutupan SEA Games akan berlangsung megah pada Sabtu malam. Salah satu sorotan hari ini datang dari cabang triathlon. Emas ke-81 Indonesia dipersembahkan oleh Martina Ayu Pratiwi yang kembali tampil luar biasa di nomor triathlon individual putri. Ia finish paling cepat dan menegaskan statusnya sebagai atlet tersukses Indonesia dengan 5 emas dan 2 perak. Tak berhenti di situ, emas ke-82 diraih Rashif Amila Yakin di nomor triathlon individual putra. Indonesia pun keluar sebagai juara umum triathlon dengan total 7 medali emas. Mantap. Puncaknya terjadi di laga futsal. Emas ke-91 Indonesia dipersembahkan oleh tim futsal Indonesia usai membantai tuan rumah Thailand dengan skor telak 6-1. Medali ini sekaligus menjadi emas terakhir Indonesia di SEA Games 2025. Terima kasih para atlet, terima kasih para pelatih dan ofisial. Kalian adalah kebanggaan Indonesia. Oke, bravo Indonesia. Apresiasi yang tinggi kita sampaikan kepada seluruh atlet Indonesia yang telah berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Baik sahabat Beripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.